mengetahui etiologinya, apakah hubungannya dengan pekerjaan. Mungkin dia pekerjaannya sebagai sales, terus akhirnya dia harus posisi berdiri lama dengan menggunakan hak tinggi seperti itu. Atau mungkin memang karena ada penyakit-penyakit lainnya, ada keganasan atau ada gangguan penyakit jantung, gitu ya. Itu. Jadi harus kita benar-benar melakukan anamnesis dengan lengkap supaya kita tahu penyebabnya di mana. Karena pengobatan itu harus kita ketahui penyebabnya. Kalau tidak, nanti sama saja. Gitu ya. Jadi penanganannya kalau jantung itu biasanya harus juga dilakukan operasi. Kalau tidak ya biasanya nggak bisa. Gitu ya. Dan biasanya juga perlu obat-obatan yang untuk mengecerkan kekentalan darahnya tadi. Oke, kita awali dengan inspeksi kita lihat yaitu adalah karena ini hubungannya dengan vein trombosis. Kita lihat warna kulitnya bagaimana antara yang terkena asam lambda. Terus apakah ada pembukaan pada pembuluh venanya, kita perhatikan ya. Dari atas di sini ya kita perhatikan, kalau varises kan kelihatan ya, di sini venanya itu kelihatan ada pembukaan seperti itu ya, bahkan ada yang sampai berkelok-kelok itu ya. Itu tidak bisa kita lakukan secara konservatif, ada yang dengan disuntik ya, ada yang dengan dipotong venanya ya dengan operasi begitu. Jadi banyak berbagai macam untuk varises. Jadi tinggal derajat ini keparahannya. Kalau yang sudah berkelok-kelok itu, makanya biasanya pada wanita setelah melahirkan itu kan secepatnya diminta untuk imobilisasi, tidak menekuk kakinya seperti itu, dan langsung dilakukan gerakan-gerakan imobilisasi terutama pada daerah tungkai. Karena kalau tidak, biasanya imobilisasi lama itu resiko terjadinya varises. Karena pada wanita hamil ya dan setelah melahirkan itu terjadi peningkatan vikositas darah, kekentalan darah ya, terjadi peningkatan vikositas darah karena peningkatan daripada hormon. Maka salah satunya kan juga penyebab faktor resiko adalah terapi hormon ya, terapi hormon estrogen itu akan meningkatkan vikositas dari darah, sehingga di situ karena kekentalannya bertambah maka aliran darahnya menjadi kurang lancar. Umpamanya kayak air kalau butek itu kan agak kental ya, itu kan nyumbat tidak mesti biasanya nyumbat tuh, sama ini juga ya. Apalagi kalau daerah tungkai, jarak varises itu berada di lengan itu jarang, karena apa, tungkai ini kan paling jauh dengan jantung, sementara tungkai itu adalah di bawah begitu ya. Jadi makanya kebanyakan berada di tungkai. Terima kasih. Dengan Bu Ambar. Itu Bu Siti. Langsung. Gak dikasih satu lagi tuh. Ya, ini kalau varises kelihatan, kita lihat venanya. Ya, kita harus melihat semuanya venanya bagaimana. Ada yang terlihat tidak? Ya, di sini juga ya. Oh, ada yang terlihat tidak? Kalau tidak, kalau terlihat kita tuliskan adanya. Oh, karena terlihat ada daerah mana ya, untuk namanya daerah betis atau kan daerah poplitea pada bagian medial atau lateral. Kalau saya termasuk juga kena varises, makanya kalau berdiri lama itu tidak bisa, tuh duduk terlalu lama juga tidak bisa. Rasanya tidak bengkak tapi kakinya serasa kayak gajah itu ya, berat sekali yang dirasakan begitu, karena kebiasaan yang ini ya, sering memakai hak tinggi pada waktu muda. Jadi, sudah terlihat di sini. Karena ya mungkin proses juga dulu hamil dan melahirkan itu juga semakin akan memperparah. Kalau sudah ada sedikit varises,
hamil terus melahirkan biasanya akan semakin bertambah biasanya gitu ya. Jadi kalau sekarang pakai H tinggi itu udah nggak kuat, pakai H tinggi cuma kecil aja segini, padahal tidak untuk berdiri lama, maksudnya nggak banyak melakukan aktivitas saja, mamanya dengan banyak duduk aja, itu aja nanti kemungnya bisa 3 hari baru ya silahkan masuk baru sembuh gitu ya. Ya. Itu ya. Jadi sangat beda sekali karena saya sendiri merasakan ya. Itu kalau naik motor lama itu juga nggak bisa. Motor lama itu kalau kita tahu dari sejak muda sebenarnya naik motor jauh itu juga nggak bisa. Umpamanya naik motor lebih dari 3 jam itu juga sudah tidak ini. Itu karena gantung ya, gantung terus posisinya kan tidak dalam posisi yang dia napak penuh gitu ya. Itu jadinya kebanyakan tinggi ya, jadi gravitasi itu kakinya rasanya itu berat sekali. Kalau naik mobil itu umpamanya di atas 8 jam itu baru terasa, nanti tahu-tahu sepatunya nggak cukup, bengkak begitu, nggak cukup sepatunya. Karena waktu dulu saya wisata ke Banyuwangi itu ya naik bis itu ya, kok pakai sepatu kok nggak cukup, padahal nggak pakai sendal, cuma bawa sepatu satu itu kok nggak cukup kali ya. Ternyata kaki saya tahunya di awal itu di situ kakinya bengkak, terus akhirnya duduknya ya di bawah pakai gelaran itu ya apa pada kardus itu karena udah nggak kuat itu ya kalau untuk duduk dengan gantung itu, jadi harus lonjoran gitu. Jadi memang itu operasi pun itu tidak bisa sekali ya. Disontek itu bisa tapi untuk sementara, di situ bisa kembali lagi. Iya. Punya siapa? Ya tergantung beratnya. Punya varises juga. Dari laki kok punya varises? Dulu dari apa? Kalau habis lari-lari dulu langsung bisa turun. Oh iya. Ya itu memang berpengaruh. Itu ya. Rasanya yang dirasakan gimana punya varises? Capek? Ya, capek, kemeng ya. Terus kalau kita kurang olahraga sedikit saja biasanya kalau malam kram. Saya makanya olahraga harus rutin seminggu itu minimal 2 kali atau enggak 3 kali. Kalau tidak itu dan biasa kalau mau tidur itu harus stretching. Kalau tidak itu malamnya pasti kram. Gitu kramnya kram betis gitu ya. Dulu saya waktu masih SMA tidak sadar kenapa saya sering kram gitu ya. Itu karena memang saya dulunya sukanya dari waktu SMA itu mesti sering kram sampai nangis ya, tengah malam nangis karena kalau kram di betis tengah sakitnya luar biasa. Kadang paginya aja kita buat jalan aja masih sakit. Jadi nggak sadar kenapa, ternyata setelah lama-lama itu oh itu akhirnya tidak pakai H tinggi. Saya sekarang pakai H agak tinggi-tinggi saja nggak bisa. Jalan aja kayak orang apa ya, kayak keseimbangannya tidak lurus. Jadi memang sudah berbeda. Itu operasi malah ya mungkin masih kecil ya, suntik ya. Nah, itu. Padahal kalau mungkin kalau kayak benang itu nggak parah ya. Sampai kelihatan nggak? Ya dulu kelihatan. Kelihatan besar. Ya nggak besar banget apa kelihatan. Kalau pas disuruh lompat-lompat dulu. Di paha apa betis? Itu langsung muncul Di betis. Ya. saya ke Indonesia Kemudian di sini. Di sini. di anak di Sini. tek keluar Itu ya. Jadi yang berhubungan dengan pembuluh darah, kalau yang berkelok-kelok itu udah nggak bisa disuntik, biasanya dioperasi dipotong pembuluh venanya, gitu ya. Itu. Jadi tergantung derajat beratnya. Oke. Setelah kita mengetahui, kita lihat perubahan warna kulitnya ada tidak, eritema, adanya udin tidak. Kalau varises tidak sampai menyebabkan gangguan perubahan warna kulitnya, gitu ya. Kalau yang varises juga tidak
tidak menyebabkan eritema. Udem itu bisa juga terjadi pada varises apabila setelah penderita ini dalam posisi menetap yang lama, itu biasanya akan terlihat udem. Kalau tidak biasanya juga tidak, cuma terlihat venanya saja. Nah, kalau deep vein thrombosis itu tidak kelihatan, tidak nampak di sini, tidak kelihatan apapun karena itu vena yang berada di dalam. Nah, biasanya itu dengan menggunakan USG itu tuh baru kelihatan, terlihat di dalam bahwa ada deep vein thrombosis. Ini justru yang deep vein thrombosis itu yang bahaya dibanding dengan varises, begitu ya. Itu. Nah, pada deep vein thrombosis ini kita bisa melakukan palpasi. Biasanya akan ada nyeri pada daerah pembuluh vena yang ditekan, dan biasanya di situ akan terlihat adanya tonjolan. Kalau apabila kita tekan gini ya, pamannya terlihat di sini. Pada waktu kita tekan ada tonjolan daerah vena, ada tonjolan, itu kemungkinan adalah deep vein thrombosis. Ya, deep vein thrombosis itu lebih banyak berada di daerah poplitea atau daerah paha. Bahkan kadang ada yang di sini ya, gitu. Ada yang di situ, dan itu memang pengobatannya kalau tidak operasi itu sangat lama sekali. Nah, ini kalau vena diinikan, ditekan gitu ya, pada daerah venanya ada tonjolan itu ditekan itu nyeri. Kalau deep vein thrombosis, dan biasanya pada waktu kita palpasi itu terasa agak hangat kalau deep vein thrombosis, dan seringnya memang bengkak kalau deep vein thrombosis, begitu. Dan itu harus minum obat terus menerus ya, karena untuk mengencerkan darahnya tadi. Trombosis itu paling sangat bahaya karena di situ terjadi pembekuan darah di situ. Nah, bila kadang lepas itu lepasnya tadi itu bisa masuk ke jantung, menyebabkan gangguan kondisi jantung pada otak, bisa menyebabkan stroke. Itu juga itu bisa terjadi. Karena apa? Makanya pengobatan di situ untuk mengencerkan darah itu tidak bisa serta merta, tapi dengan harus dosis yang benar tepat, begitu ya. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan khusus yaitu Trendelenburg ya. Tadi kita sudah melakukan palpasi dan nyeri tekan pada daerah vena, itu kemungkinan adalah deep vein thrombosis. Kita Trendelenburg itu begini, kita tes itu begini ya. Terus umpamanya terlihat vena tadi kita gini kan, kita tekan, hilang, terus kita lepas lagi, dia terisi lagi, itu pasti positif. Positif adalah deep vein thrombosis. Dan tes Hoffman itu kita lakukan dorsifleksi. Dia nyeri pada daerah betisnya. Untuk menghindari kalau begini pas gastroknya itu spasmo, itu memang ngeri ya. Jadi kita bisa supaya supaya tidak kabur ya, apakah ini spasmo dari gastroknya atau bukan, atau mungkin sama hamstringnya, itu kan kadang nyeri. Kita lakukan begini, ini akan terjadi nyeri pada daerah gastroknya ya. Itu tes itu pasti. Lah, ini juga bisa dilakukan dengan Trendelenburg itu dengan berdiri. Dengan berdiri kita lakukan yaitu dengan menggunakan tourniquet. Tourniquet itu tali ya. Berdiri dulu, kita tali. Jadi tali. Talinya tourniquet itu sebenarnya kayak yang dari kamar itu ya. Atau kalau tidak kita tali dulu. Udah situ lari. Ya, kita tali. Ketok.
Nah, Kita tarik gitu ya. Oke, naikkan kakinya. Ya, itu sampai 30 detik. 1, 2, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita turunkan. Nah, ini positif apabila ternyata ini dia malah turun. Iya, turun ya. Setelah itu dia turun. Nah, itu ya. Itu berarti positif terjadinya bahwa ini positif ada DVT. Ya. Tapi Ya. larinya nanti kencang ya? Larinya harus kencang. Kencang ya, pas di ini ya. Tapi elastis tadi larinya. Gimana? Larinya elastis atau yang memang kain? Boleh kain, bisa toniket yang karet itu. Kan ada toniket yang karet namanya untuk toniket itu yang untuk nanti kalau kita mau diambil darahnya itu. Ya, itu kan toniket namanya. Ya, jadi ambil darahnya itu kan supaya darahnya tidak kan dikencengin baru diambil darahnya. Begitu supaya berhenti. Ini kan sudah demikian. Nah ini turun nih, positif DVT. Itu ya. Oke. Itu adalah beberapa pemeriksaan. Selanjutnya latihan yang bisa kita berikan itu adalah latihannya tidak boleh kedisi ya ya. Nanti malah justru nanti lepas. Turun kaki. Turun bisa dilakukan sampai 10 kali ya. Turun ini latihan aktif lagi, turun lagi. Oke, selanjutnya ya setengah aja ya. Kali itu juga ya ya ya. Ini untuk mobilisasi pada kakinya ya. Lagi ya 10 kali ya pengulangan. Oke, selanjutnya adalah kita bisa melakukan stretching. Stretching harus dilakukan secara pelan-pelan ya. Tidak boleh ini ya, tapi harus dilakukan dengan pelan-pelan. Stretchingnya bisa melakukan stretching bagi yang sudah bisa. Karena biasanya DVT kan tetap bisa aktif. Kita bisa melakukan stretching secara aktif. Ya pada quadricepsnya ini. Ya. Ya. Stretching secara. Ini untuk quadricepsnya. Yang satu. Ya, selanjutnya adalah pada calf muscle-nya. Ini. Ya, terus. Sip. Ya. Nah, ini tarik. kaget tuh. Semakin ke sana, ya semakin. Ya, set. Ya. Nah, ini stretching untuk calf muscle. Semakin terasa Kodok ya. itu orang kodok sebelahku. Nah, calf muscle. Nah, Semakin dia ke depan, maka dia akan semakin ketarik. Lutut harus diluruskan. Ya, oke. Ya, nah ini stretching yang bisa dilakukan pada harus dilakukan stretching ya. Kalau stretching secara aktif seperti ini, kalau secara aktif dengan tiduran nanti bisa dengan long sitting. Tapi kurang ini ya, maksudnya
kurang maksimal, bisa kita lakukan dengan berdiri. Oke, ya silakan praktek masing-masing. Mau jadi lari.